Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saleh dan saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran baru kita, yaitu mengenal kitab-kitab Allah, terlebih dahulu Bapak ulang kaji minggu yang kemarin tentang mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang kemarin ada 4 yang kita pelajari, yaitu Al-Mu'mid yang maha mematikan, dan Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum maha berdiri sendiri, dan Ahad. Sebelum kita memulai pelajaran ini, tolong anak-anakku sekalian jangan ada yang ribut dan berisik. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Mayang Murni, Nilawati, Nelly Pawati Usman, Saya, Pak. Naimah, Saya, Pak. Kurnia Jamil, ya hadir semua ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita memasuki pelajaran yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kita bahas adalah kompetensi dasar 1.4, meyakini adanya Allah, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun IPK 1.4.1, mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1.4.2, menjelaskan makna diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita ini meyakini adanya kitab Allah, kitab Subhanahu wa taala. 2, memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Dengan kekuasaan Allah, manusia hidup dan mati. Semua hidup bersumber dari Allah yang Maha Esa. Semua yang terjadi berupa bukti kekuasaan Allah. Kita wajib mengimaninya dalam hati dan mengamalkannya dalam perbuatan. Nah, ini ada mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Kitab Allah berarti buku Allah, yaitu buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah. Dinamakan kitab atau buku karena bentuknya seperti buku, berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya tulis ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Karena berasal dari wahyu Allah, sehingga dinamakan kitab suci. 1, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anakku sekalian, coba anak-anak siapa yang bisa baca surat An-Nisa ayat 136? Ambil baca surat An-Nisa ayat 36. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ya, bagus anak-anakku ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Yaitu satu, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Dua, kitab itu dijadikan pedoman hidup untuk menuntut dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Di dalam rukun iman, urutan keberapa anak-anakku sekalian? Di dalam rukun iman itu, urutan yang ketiga. Di sini kita lihat, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajat di Bukit Tur Sina. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 Masehi, era Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat mengandung beberapa ajaran pokok, yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk-makhluknya. Nah, ini kita lihat coba gambarnya ya, nak ya. Nah, berbeda, inilah kitab Taurat. Terus yang kedua, kitab Jabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Jabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud dalam bahasa Ibrani. Jabur disamakan dengan istilah yang artinya lagu, musik, atau pujian. Kitab Jabur ini menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Isi kitab Jabur antara lain seperti satu, doa dan zikir, nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebajikan. Tiga, ajaran kebenaran. Kitab Jabur tidak mengandung aturan hukum atau syariat. Kandungannya hanya mengenai berita, cerita, zikir, doa, dan hikmah-hikmah. Oleh sebab itu, Nabi Daud alaihissalam tidak mempunyai syariat tersendiri. Nabi Daud alaihissalam dan umatnya mengikuti dan meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini coba kita lihat gambarnya, nak ya. Ini kitab Jabur. Yang selanjutnya, C, kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil adalah wahyu Allah
yang diturunkan kepada Nabi Isa yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kita lihat gambarnya. Ini model gambar kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Selanjutnya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Isi kandungan pokok kitab suci Al-Quran, pertama, tauhid, yaitu ajaran tentang keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu. 2, ibadah, yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak, yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sama manusia. Nah, ini kita lihat gambarnya ya, anakku ya. Nah, ini adalah kitab Al-Quran. Nah, coba mungkin ada dari penjelasan Bapak tadi, ada yang bertanya tentang nama kitab-kitab Allah itu ada 4 tadi ya. Iya, tanya. Sudah jelas, Pak. Silakan. Pak, untuk kitab Injil siapa yang menurunkan tadi, Pak? Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa. Ya, terima kasih. Ya. Sekarang kesimpulannya dari keempat kitab tadi, yaitu 1, semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji bagi umat Islam. Bapak sudah menjelaskan tentang nama-nama kitab Allah, maka sekarang coba dibuka buku latihannya. Nah, kita kerjakan tugas yang Bapak ajarkan tadi, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Sudah siap, Nak? Sudah, Pak. Coba ditulis. Sudah, Ya. Pak. Ya Pak, sudah Pak. Ya, mari kumpulkan terus ke depan, Nak ya. Satu-satu. Ya, karena Baik, waktu kita sudah habis, maka mari kita berdoa membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.